Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Erpin Yongki Pradikta selaku dosen mata kuliah filsafat hukum dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Haji Gunawan, NPM 2121020091, Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Langsung saja, prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya sengaja atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Hal ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, keempat akal, dan terakhir harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang darurat, haji, dan tasini. Syatibi berpandang bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah adalah mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Keempat, mempersempit perselisihan dan tashahhub di antara pengikut mazhab fikih. Perantara maqasid syariah. Yang pertama, pelengkapan maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariat memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkapan maqasid hajiyat. Tak kala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam kepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaahnya. Ketiga, pelengkapan maqasid tahsiniyat. Syariat mewajibkan bersuci untuk menegakkan unsur tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid asy-syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan dan mempunyai perantara-perantara yang mengatur pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis, apalagi suatu perbuatan itu dilarang. Sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menuntut jalan menuju ke perbuatan terlarang. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.